Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Asrof dari jurusan Teknik Pertambangan, Pak. Dan ini teman saya, Vanessa. Vanessa, dari jurusan Teknik Pertambangan juga, Pak. Kami ingin minta waktu Bapak sedikit untuk mewawancari Bapak karena kami dapat tugas dari Mapel mengantar psikologi, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa kami berbicara, Pak? Dengan Bapak Aprianto. Aprianto. Ya, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Asrof, Pak. Dan ini teman saya sebagai kameramen, Vanessa Batrisya. Vanessa. Jadi kami di sini ingin minta waktu Bapak sedikit untuk mewawancari Bapak mengenai aktivitas pekerjaan Bapak. Ini tugas pengantar psikologi kami, Pak. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin kami ajukan. Yang pertama tuh, sudah berapa lama Bapak bekerja di UNB ini, Pak? Sudah berapa lama? Dari 2017 sampai saat ini sudah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Ya. Terus Waktu itu bagaimana pengalaman pertama Bapak saat bekerja di UNB ini, Pak? pengalaman ya semua tidak senang. Nah, Ada hiburan, ada macam-macam mahasiswa sebelumnya, hiburan, sudah ketemu semua ya, Pak? semua dari A sampai Z dari semua. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, pernahkah Bapak menghadapi situasi darurat, Pak? Dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Kalau situasi darurat ya kebanyakan penanganan dalam tulisan. Nah, kita potong pakai ini. Gitu ya, Pak. Nah, yang kita pean langsung di sampai kan. Nah, Oke, Pak. Jika seandainya ada pengunjung yang tidak mau mematuhi aturan, apa yang akan Bapak lakukan terhadap pengunjung itu, Pak? kalau jika pengunjung tidak menunjukkan aturannya, kita kasih pedoman untuk mematuhi. Tidak boleh dikasarkan. Eh, Nah, itu udah aturan SOP dari kami, harus ikut aturan SOP. Nah, dan mereka pun harus ikut juga dengan SOP itu. Kalau boleh melanggar, Baik, Pak. harus ditindak. Harus ditindak. Satu lagi, pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Bapak ada jam malam, Pak? Kerjaan sampai Ada. malam? Oke. Apa yang akan Bapak lakukan untuk tetap fokus saat malam hari itu, Pak? Baik dan berkontrol. Baik, Pak. Sebenarnya pertanyaan kami cuma sampai di situ, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Batrisya Dalma dari jurusan Teknik Pertambangan. Saya di sini sebagai komunikator dalam tugas wawancara pengantar psikologi. Pertanyaan pertama, jelaskan jenis komunikasi apa yang terjadi antara Anda dengan orang yang diwawancarai. Menurut analisa kami, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal, di mana terjadi komunikasi dengan tatap muka. Dan di proses komunikasi ini juga terdapat pesan dua arah, pertukaran pesan dua arah, di mana mahasiswa memberikan pertanyaan kepada satpam dan satpam memberikan jawaban serta pengalaman pribadinya. Yang kedua, apakah mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik selama proses wawancara? Menurut analisa kami sudah menerapkan proses etika yang baik selama wawancara, karena sebelum wawancara dimulai kami memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan wawancara, serta berbicara dengan nada sopan, serta menghargai waktu narasumber. Saat narasumber berbicara, mahasiswa juga mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong perkataan. Yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai secara umum. Hambatan yang terjadi adalah perbedaan gaya bahasa serta menggunakan bahasa sehari-hari yang kadang sulit dipahami,
sepenuhnya oleh mahasiswa. Selain itu, suasana sekitar yang cukup ramai di area pos satpam juga sempat mengganggu konsentrasi selama wawancara berlangsung. Pertanyaan keempat, apa usaha yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses wawancara untuk bisa mengatasi hambatan komunikasi yang ditemui? Mahasiswa berusaha mengklarifikasi beberapa jawaban dengan mengulang pertanyaan menggunakan kata yang lebih sederhana. Yang kelima, hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk proses komunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai secara umum agar komunikasi lebih efektif. Mahasiswa bisa lebih mempersiapkan daftar pertanyaan secara terstruktur dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh narasumber. Kemudian menjaga kontak mata dan ekspresi yang ramah juga dapat membangun suasana yang lebih nyaman. Yang terakhir, simpulkan apakah berdasarkan proses komunikasi yang telah dilakukan, apakah komunikasi yang terjadi sudah efektif. Menurut analisa kami, berdasarkan wawancara yang dilakukan, komunikasi sudah berlangsung cukup efektif meskipun ada sedikit hambatan bahasa dan gangguan lingkungan. Informasi yang dibutuhkan tetap disampaikan dengan baik dan suasana wawancara berjalan alami dan akrab. Selanjutnya yaitu terkait keterampilan mendengarkan aktif. Pertanyaan pertama, keterampilan mendengarkan aktif apa yang muncul dari sisi mahasiswa selama proses wawancara? Mahasiswa menunjukkan keterampilan mendengarkan aktif seperti mengangguk dan menjaga kontak mata. Pertanyaan kedua, hambatan dalam mendengarkan yang dirasakan mahasiswa selama proses wawancara. Hambatan yang dirasakan mahasiswa adalah gangguan suara kendaraan dan orang yang lewat di sekitar pos satpam, sehingga beberapa kalimat dari narasumber kurang terdengar jelas. Yang ketiga, hal apa saja yang bisa diperbaiki untuk wawancara dan proses mendengarkan aktif ke depannya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mahasiswa diharapkan bisa menjaga fokus penuh pada narasumber dan menuliskan poin-poin penting setelah wawancara selesai agar tidak mengganggu kontak mata selama proses wawancara. Yang terakhir, simpulkan apakah berdasarkan wawancara yang dilakukan, mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, mahasiswa sudah menunjukkan kemampuan mendengarkan aktif dengan cukup baik. Mahasiswa responsif, memberikan perhatian penuh, dan mampu menanggapi dengan sopan, sehingga komunikasi berjalan dua arah dan efektif.